Nah, kalau saya akan berbincang dengan Pak Agung dulu. Pak Agung, sebagai sebuah fungsi edukasi, sebenarnya seberapa penting sih museum ini menjadi penunjang dari mata pelajaran di sekolah, utamanya sejarah? Ya, bagi saya sangat penting ya, sangat penting. Karena Mas Hani bisa bayangkan, ketika misalnya saya menerangkan tentang manusia prasejarah, tapi kalau anak-anak nggak pernah melihat minimal miniaturnya atau apa istilahnya tiruannya, takutnya kan nanti malah salah. Nah, benda-benda peninggalan masa lalu ini membantu anak untuk menguatkan itu, menguatkan ingatannya, juga sekaligus menjadi semacam apa ya, sumber belajar yang memang itu akan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga pembelajaran yang dijalankan, materi yang dijalankan, pemahaman itu dia bangun sendiri karena dia mengalaminya. Sebagai sebuah benda dia bisa menyentuhnya, oh ini toh. Seperti tadi misalnya ini bodekan, ini bagian dari candi, ini kala misalnya, fungsinya seperti ini. Itu akan lebih akan lebih kuat ketika anak itu melihat langsung atau menyentuh langsung, daripada misalnya kita cuma tampilkan lewat slide atau gambar-gambar di buku seperti itu ya. Jadi bagi saya sangat membantu, sangat luar biasa itu. Nah, kemudian berapa intens kewajiban daripada siswa ini untuk berkunjung ke museum? Sebenarnya di setiap semester saya memprogramkan itu sebenarnya ya. Cuman masalahnya ya mohon maaf karena kami di pinggir. Jadi jarak itu juga menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan gitu kan. Bisa saja sebenarnya misalnya pada jam saya ajak anak-anak keluar gitu. Kemudian nanti pada jam selesai kita kembali gitu ya. Saya juga berpikir begitu. Apakah itu nggak boleh, Pak? Boleh sebenarnya ya. Cuman resikonya juga besar. Misalnya kalau kita konvoy misalnya. Bayangkan dari Campur ke Boyolali, saya bawa anak 40 orang kelas ya, itu kan juga harus diperhitungkan. Apalagi anak-anak sekarang seperti itu. Kalau mungkin anaknya nggak apa-apa, pengguna jalan yang lain, seperti itu. Atau mungkin juga sebenarnya bisa pakai kendaraan gitu bisa. Kalau sekolah udah punya kendaraan sendiri punya bis sekolah lah ya paling enggak. Tapi bisa dimanfaatkan juga loh, bis gratis itu masih ada nggak sih? Ada. Tapi kan untuk antar jemput. Gitu. Enggak, maksudnya disewa pada saat insidentil gitu kan bisa. Ya kita tanyakan aja. Nah ini Pak Haryadi, ini ada satu SMS. Kenapa di Tulungagung kaya budaya tempat bersejarah, tapi sekolah-sekolahan SMP tiap tahun mesti buang-buang uang menuju ke sekolah-sekolah sampai tiap tahun tuh mesti buang-buang uang menuju ke Bali untuk melihat sumur atau susu. Aduh ya. Tidak diajak-ajak ke museum. Gitu. Saya sudah bicara tentang itu kan. Jadi kenapa catatan tentang sekolah itu selalu ke Bali, ke Kuta. Yang ditulis ya sumur itu tadi ya. Gimana nih Pak Adi? Begini. Ini sebutan ya Pak. Sebenarnya itu pertama adalah tugas pemerintah ya dalam hal ini dunia pendidikan. Dinas pendidikan ya. Kami sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan agar bagaimana anak-anak itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi ini diberi kesempatan ya untuk mengunjungi cagar budaya ya. Ada di candi, ada di gua, ada di museum. Ini sudah kami lakukan. Kedua juga tugas guru sejarah, bagaimana mengenalkan anak-anaknya untuk mengenal cagar budaya di seputaran Tulungagung. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya bagaimana secara makro ya mempromosikan besar-besaran betapa kita ini sering banyak dikunjungi oleh ahli sejarah di luar kota, bahkan luar negeri. Karena apa? Tulungagung adalah setting sejarah masa lalu, mulai dari seperti yang disampaikan sama menambahkan mulai dari Mataram kuno ya, ada bukti fisiknya ada di Candi Penampian, kemudian Kediri, Singosari, Majapahit, sampai prasejarah loh Pak. Betul. Baik. Kita tahan dulu, nanti kita berbincang lagi. Ada Pak Adam di ujung telepon. Pak Adam, assalamualaikum. Ya, monggo Pak Adam, kita waktunya terbatas jadi langsung pada intinya. Seperti apa Pak Adam? G.
Nah ya makanya itu, tadi saya juga nanya gitu. Oh sudah mangganya luar biasa. Iya. Iya betul lah. Iya. Punya masa lalu dengan Aduh. Kelar apa enggak? Kelar. Masa lalunya ini yang mau dipertanyakan. Oke. Oh gitu. Waduh. Iya. Ya, betul. Aduh, ini gawat ini kalau gini. Iya. 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 Oke. Iya, Pak Adam. Terima kasih Pak Adam. Iya. Peninggalan, ya, G. Ya, betul. Iya. G. Emang kalau dilupakan ya. Inje, terima kasih Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya sohib nih kayaknya. Sama Riyadi sohib ini. Ada lagi satu pertanyaan dari Vega yang ada di Jakarta. Ini Taman Mini Indonesia Indah itu termasuk museum kan gitu ya. Terus ada lagi Yuda Isgantara lewat SMS nih bertanya, adakah cara memindset pola pandang siswa-siswi pada zaman modern berteknologi ini agar bisa memfungsikan dan membutuhkan informasi secara langsung datang ke museum, seperti hanya mereka berkunjung ke perpustakaan ataupun mereka hanya langsung browsing ke internet, yang tidak menutup kemungkinan literatur browsingan itu kurang akurat. Ya, monggo. Seperti apa? Oke, Pak Riyadi dulu atau Pak Agung dulu? Pak Agung monggo. Soal masalah ini kaitannya mungkin dengan pendidikan ya. Iya. Gimana ya Pak? Sebenarnya kami yang dari guru sejarah ini juga tidak bosan-bosannya untuk mengajak anak, ayo ke museum gitu. Ya, menurut saya akhirnya ya itu lagi kembali masalahnya pada kan kalau kelas itu kan banyak ya, rombel banyak. Makanya biasanya kami selalu buat semacam jadwal gitu. Hari ini kelas ini dan seterusnya gitu. Biar nggak bertutup gitu ya. Dengan luas yang semacam itu, terus kemudian nanti kalau banyak anak kan malah rusak. Itu yang pertama. Jadi kami tetap tidak bosan untuk mengajak anak-anak terus ke museum, bahwa museum adalah sumber belajar. Sekaligus saya menjawab pertanyaannya Mas Yuda tadi, bahwa bisa saja mindset itu diubah. Bisa. Iya, kan sumber belajar itu tidak harus dari buku. Dari museum, dan saya yakin kalau di museum itu malah lebih terpercaya, lebih kredibel daripada misalnya kita baca satu link yang itu belum tentu benar. Itu kan interpretasi dari pembuat link itu. Kan hanya karena mudah diakses saja kan, sehingga lebih mudah ke sana. Gitu. Malah sebenarnya kalau menurut saya lebih kredibel yang di museum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kenapa kok ke Bali, ke Jogja? Wah, kalau yang ini faktor politis Pak. Politis dan bisnis. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Tapi itu membutuhkan kerja keras banyak pihak Pak. Jadi bagaimana kita ubah mindset bahwa kita tidak perlu kemana-mana,
Kalau di Tulungagung ini sebenarnya melimpah. Betul. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu ya, untuk merubah paradigma pikiran anak-anak ya, yang mencintai museum itu kami ya, dari BPJB Trawulan ya, itu sudah mengadakan pameran museum ya. Kita mendatangkan museum dari Trawulan ke Tulungagung, kemudian kita sharing, kita undang seluruh pelajar Tulungagung, hampir puluhan ribu yang datang. Kemudian pihak pengkap juga ditawari oleh Museum Pantular juga pernah pameran di sini. Jadi ini salah satu cara bagaimana anak-anak nanti mencintai cagar budaya dan museum itu. Terus yang kedua, ini rencana ya untuk menyongsong selesainya pemugaran Candi Sanggerahan. Sanggerahan ini kan sudah lama ya. Sebenarnya menjadi pertimbangan Pemkab untuk dijadikan satu bentuk percontohan candi di Jawa Timur yang terbesar begitu ya. Di Tulungagung yang terbesar begitu. Ini pihak pusat telah memugar ya. Ini sudah 2 tahap ya. Alhamdulillah sudah hampir 40% selesai. Nanti ke depan untuk menyongsong itu saya akan kerjasama dengan dinas itu untuk jemput bola. Saya dengan modal fastis ya, saya akan mendatangi sekolah-sekolahan untuk menawarkan mungkin sesi 1 jam, 2 jam yang bisa diakses banyak siswa di aulanya. Saya akan menerangkan lewat audio, lewat video tentang kekayaan candi, tentang goa. Mungkin kita nanti bisa dibantu oleh Mas bisa nih ya, sudah lama kita bekerja sama. Sehingga itu nanti akan saya sampaikan kepada dinas. Bisa nggak membantu kami? Membantu memberi waktu gratis. Anak-anak cinta. Ada sebenarnya kemarin Pak, saya ingat ya. Dulu itu ada satu gagasan, tapi nggak tahu akhirnya kok ujungnya nggak jelas gitu ya. Ada satu gagasan, kita akan mengadakan semacam jelajah situs. Jadi anak-anak nanti ada perwakilan dari masing-masing sekolah itu, ada jelajah situs, nanti dari satu situs ke situs yang lain begitu. Terus nanti kita ada pendalaman di sana. Jadi mendekatkan anak kepada situs dan juga museum. Tapi saya kurang tahu. Itu ide dari siapa? Dulu pernah ada dari Pak Triyono ya. Sudah dilaksanakan, kemudian nggak tahu terganjal apa kok. Pak Triyono Dinas Pendidikan? Bukan, dari guru sejarah Mandiri 1 ya sama itu. Itu kunjungan sejarah. Dengan MGMP sejarah juga. Itu bagus. Cuma dulu perwakilan dari sekolah-sekolah masing-masing ya. Udah banyak cara ya Pak Angkum ya. Bagaimana untuk menanamkan gagasan ke anak-anak itu bunyi sejarah, cinta sejarah. Saya pernah, kami MGMP Sejarah itu pernah mengadakan lawatan sejarah, meskipun tingkatnya lokal, hanya untuk guru-guru SMA. Kami mendatangkan Pak Dwi Cahyono yang sejarawan dari Malang itu. Kenapa sasarannya guru ya? Gimana gurunya bisa cerita kalau gurunya nggak paham kan? Betul. Kan gitu. Iya, makanya gurunya juga perlu kan gitu, di-upgrade lagi kan perlu. Nah, kita ada kalau itu. Saya nanti juga akan bantu Pak Agung ya. Ini sudah ada penawaran dari BCB ya. Ada seorang mahasiswa bagus ya. Dia akan memberikan pelatihan membaca huruf kuno ya. Rencana di Sanskrit ya. Rencana di museum juga. Nanti sasaran saya, karena nanti diserahkan kami siapa yang kami ajari gitu ya. Saya daftar dulu Pak. Guru-guru sejarah. Dan waktu dekat. Nah, ini juga dulu pernah ada plan juga dari kawan-kawan saya. Ini membuat sebuah film yang mungkin bisa panjang, bisa pendek. Tapi full film ini akan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, ini yang masih akan menjadi satu perbincangan lagi. Seberapa sulitkah nanti istilahnya mendalami tentang naskah kuno yang bahasanya masih Sanskerta itu. Jadi rencananya seperti itu Mas Iwin. Ada sebuah film pendek yang seperti filmnya si Jupe itu Gending Sriwijaya. Nah, seharusnya kan kalau misalnya film-film kolosal seperti itu, kalau misal menggunakan bahasa ini kan jauh lebih nilainya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan bahasa. Karena waktu sudah semakin mepet, kita jadi ke Pak Haryadi. Pak Haryadi sendiri, berarti sementara ini tuh ada permasalahan apa di Museum Wajah Kensis itu, dan ada rencana apa untuk mengatasi masalah itu? Pertama begini ya. Ada telepon? Iya.
Oke, baik. Ya. Kita ke Kisamut dulu sebentar. Ya, Sebelum Kisamut. nanti kita akan Kisamut, monggo. Singkat saja langsung ke intinya. Halo, monggo silakan. Selamat pagi Kisamut. Gitu ya. Ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kisamut. Oke. Gimana? Begini, museum atau cagar budaya adalah bagian sejarah bangsa dan perlu diketahui oleh anak didik kita. Kita tidak akan membawa anak didik itu ke masa lalu untuk mengenalkan, karena untuk mencapai titik cerah masa depan itu tetap menengok ke masa kemarin. Jadi perlu banget itu. Dan kita tidak akan mengajarkan anak-anak kita kembali ke masa lalu, kemudian kita bisa menyongsong ke masa depan. Tidak. Hanya mengenalkan sejarah saja. Dan sejarah itu penting bagi kita. Jadi diri seseorang itu dilatar belakangi sejarah bangsa. Dimanapun negara, museum selalu dipertimbangkan untuk kemajuan bangsanya. Karena masa lalu berkaitan dengan masa sekarang. Ya, masa sekarang juga berkaitan dengan masa depan. Ada nilai-nilai masa lalu yang luhur, pasti, yang tidak boleh ya, kekurangan kita untuk maju itu didasari ada pada masa lalu. Contoh kecil saja, kita kenalkan di museum ada teknologi pertanian masa lalu, alat-alatnya, ada teknologi bagaimana kita menangkap ikan, alat-alatnya. Kemudian anak-anak akan mengetahui betapa hebatnya masa sekarang. Ternyata sudah teknologinya pertanian maju, teknologi bagaimana menangkap ikan maju, kelautannya maju. Anak-anak itu akhirnya mengenal sejarah di masa lalu. Jadi tidak bisa kita melupakan sejarah masa lalu. Dengan begitu saja kita untuk menuju masa depan. Semua sama-sama pentingnya. Ada nilai-nilai masa lalu yang manusia ini masih memperhatikan alam, tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan dari alam. Itu mungkin yang terkandung dalam nilai sejarah itu. Jadi historia vitae magistra. Sejarah itu sejarah itu membuat orang bijaksana. Sejarah adalah guru kehidupan. Bukan kita mengaca ke masa lalu, bukan kita mengembalikan masa lalu, bukan. Tapi spirit masa lalu yang itu kita jadikan acuan untuk ke masa depan. Contoh sederhana. Coba bayangkan abad ke-9 belum ada semen, belum ada teknologi konstruksi, bisa semacam itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa, dan itu bisa menginspirasi kita di masa depan gitu. Artinya kalau nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang hebat, dengan segala keterbatasannya mereka bisa membuat semacam itu. Ayo kita yang ada di masa kini belajar menjadi lebih baik gitu. Karena masa lalu tidak mungkin bisa diajak dibawa kembali, nggak mungkin. Jadi itu spiritnya. Yang kita. Oke. Baik, kembali ke pertanyaan saya ke Pak Aryadi tadi. Permasalahan apa dan bagaimana? Harapan saya sebagai pengelola museum di Banda Pincis tentu kami tidak mewakili BPD Trawulan, pribadi kami agar nanti Pemkab juga memikirkan bagaimana ke depan kita betul-betul punya museum yang representatif. Kendala kami sekarang ini adalah sulitnya kami mempromosikan museum itu. Ketika ada ketakutan. Yang saya takutkan adalah ketika nanti ada banyak pengunjung, tempat kita sempit banget, hanya menampung 30 orang untuk masuk. Yang saya khawatirkan adalah 30 orang. Sekali masuk itu cuma 30 orang. Iya, satu kelas lah. Satu kelas. Karena berhimpit-himpitan dengan koleksi itu. Sehingga kami sangat riskan dan khawatir ketika nanti banyak pengunjung seperti saya, kita tidak bisa mengaturnya nanti akan bersentuhan dengan koleksi itu. Bisa rusak. Jadi pertama adalah sarana prasarana. Perlu ditambah, perlu dibangun museum. Pasti bisa, insya Allah bisa. Kalau yang penting niat Pemkab sendiri, pasti bisa. Dan harus ada
perda tentang cagar budaya sebagai payung hukum, sehingga kita nanti akan bisa mengusulkan suatu misal dana pemerintah ya dari pusat untuk mendirikan museum itu. Nah, itu pertama. Yang kedua tadi adalah mempromosikan itu sendiri. Kalau sarana prasarana tidak ada yang mendukung, bagaimana orang cinta museum? Kita akan mengadakan sebetulnya penawaran. Ada penawaran untuk lomba mengisi semacam mewarna anak-anak dan sebagainya. Ternyata jumlahnya hampir 200 ya. Iya, tempatnya di mana gitu. Nah, itu aku. Kendalanya di situ ya. Terus kendala yang ketiga yang dalam hal pentingnya ya, sampai sekarang kami juga sulit menerangkan kepada masyarakat apakah Tulungagung memiliki museum. Kalau orang yang awam dengan museum ya mengatakan ini museum. Kalau orang yang sudah mengenal museum pasti dia mengatakan ini bukan museum Pak Arya, karena tidak layak gitu. Sementara kita Pemkab dalam hal ini sudah tercatat nama museum itu ada di Jakarta gitu. Sehingga kami telah berharap mudah-mudahan sarana prasarana itu betul-betul diwujudkan ya dengan cara membangun museum yang baru yang representatif. Dan saya berjanji kepada Pemkab sebenarnya ada banyak koleksi kita di luar daerah yang ratusan yang bisa ditarik, entah replikanya entah yang asli. Kalau nanti para pejabat untuk apa dibangun museum kalau hanya itu? Tidak, banyak sekali. Dan nanti pihak Trawulan juga akan membantu. Apalagi tadi kan katanya koleksinya banyak yang tersebar di museum. Tersebar di ini ya. Maka yang terbaik hari ini saya bagaimana meningkatkan kualitas saya untuk merawat ya, supaya tidak termakan oleh zaman ya. Dan kedua, bagaimana saya mengamankan agar tidak tercuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga jelas ya, bagaimana saya menata diri tidak terlalu emosional ketika menanggapi banyak orang mengkritisi kami. Katanya Pak, anggaran itu kalau untuk masalah budaya-budaya gitu selalu kecil ya Pak ya? Itu rahasia perusahaan itu rahasia perusahaan. Ini koneksi antara Museum Majagensis dengan yang di Trawulan itu gimana sih Pak sebenarnya? Begini ya, sebenarnya semua cagar budaya di Indonesia itu diurusi oleh Jakarta ya. Nah, dalam hari ini di Provinsi Jawa Timur semua cagar budaya yang telah dilegalisasi, telah terinventarisasi itu diurus oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan. Nah, kalau masalah berkaitan museum, memang di sana ada dua koleksi. Koleksi arkeologi yang jumlahnya 110 itu adalah pengawasan pemeliharaan dari Trawulan. Maka kami dari Trawulan kemudian dikirim ke sini untuk merawat itu kan. Sedangkan yang 133 etnografi yaitu teknologi alat pertanian masa lalu, alat perikanan masa lalu, dan beberapa kaitannya dengan Al-Quran tulisan dan sebagainya itu adalah milik Pemkab. Jadi kami dari Trawulan sangat membantu untuk perawatan di museum ini. Semua dana dari Trawulan kok. Tetapi sarana prasarana itu bukan dari Trawulan dan itu wajib Pemkab. Karena itu museum daerah gitu lah ya. Dari sini nanti mungkin akan harus ada diskusi lanjutan. Nah, tadi dari pihak dari dunia pendidikannya sudah diwakili sama Mas Agung, dari sejarawannya Mas Sili. Kemudian dari ini perwakilan pengelola ya, pengelola. Pengelola ini adalah Pak Haryadi. Jadi harus sebenarnya gini, kita perlu juga dari pihak Pemkab sendiri sebenarnya perlu kita cross check juga. Sebenarnya bagaimana sih peran besar mereka dalam pengembangan daripada museum itu juga. Tapi gini, dari sisi Pak Haryadi sendiri ada optimismekah museum ini akan nanti bisa berkembang yang di Tulungagung ini? Selalu optimis. Kami dari Trawulan memang tugasnya ya memberikan spirit, memberikan masukan ke Pemkab. Karena kita Tulungagung itu kaya budaya. Dan sebenarnya museum itu tidak hanya barang kuno. Sebenarnya enggak. Museum umum itu bisa diisi sesuatu produk-produk masyarakat yang betul-betul fenomenal kan. Bisa boleh itu. Dan yang terpenting untuk nilai cagar budaya kalau dikaji kan sekurang-kurangnya umur 50 tahun mewakili. Jadi banyak kearifan lokal Tulungagung, produk unggulan baru. Itu saya punya optimis. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan satu masukan pola pikir
pejabat lama ya yang menganggap museum itu tidak penting. Iya. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Kenapa museum tidak segera untuk diwujudkan, Bapak? Jawabannya sepele, tapi itu memang benar. Banyak aspal yang rusak. Banyak sekolah-sekolah yang betul, jadi banyak yang lebih penting. Tetapi sebenarnya kalau itu sama, niatnya sama, museum penting, pengaspalan penting, memperbaiki sekolah ambruk yang juga penting ya, maka itu terwujud kok. Oke. Tergantung bagaimana mengelola anggaran. Betul. Iya. Waktunya kita closing? Ya, waktunya kita harus undur diri dulu dari Pojok Literasi. Ya. Semoga ini akan menjadi sebuah wacana. Sebenarnya museum itu tetap menjadi jujukan ya, menjadi jujukan bagaimana kita bisa mendapatkan literatur-literatur, bahan-bahan literasi sekaligus bahan untuk penunjang edukasi, sehingga tidak menutup kemungkinan seharusnya banyak pihak yang ikut serta mengembangkan sekaligus mengelola dengan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak hadirin. Terima kasih Pak Agung, Pak Yadi, Pak Asri. Ya, mungkin ada tambahan yang monggo ingin silakan. saya tambahkan dari apa diskusi yang pagi ini disampaikan baik oleh Pak Agung maupun Pak Haryadi, bahwa pada intinya Tulungagung sangat kaya dengan potensi sejarah, peninggalan sejarah, dan museum Tulungagung sangat layak untuk dimegahkan dan kemudian diupgrade ya. Karena nanti akan berkaitan dengan dunia pariwisata Tulungagung, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempromosikan besar-besaran keberadaan Museum Tulungagung kelak beserta segala potensi sejarah yang ada di Tulungagung, dan ini barangkali menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi kita masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama mempromosikan keberadaan museum maupun segala peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Itu Mbak Ari dan Mas Denny. Terus mungkin ada sedikit info, itu besok dari Sanggar Kepenulisan Pena Ananda dalam rangka menyambut Hari Buku. Besok Minggu kita akan mengadakan acara Gunungan Buku. Gunungan Buku. Itu nanti buku dibikin gunung, bikin tumpeng. Bukan gunung. Dibikin tumpeng, kemudian diperebutan rame-rame. Dan itu dalam rangkaian besok ada acara musikalisasi puisi, pembacaan puisi, dan perform juga diskusi buku. Itu nanti bertempat di tempatnya Pak Wahyu Haji Gunawan, Jalan Pahlawan. Jadi barangkali bagi kawan-kawan